Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semangat belajarnya hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai makna hubungan simbol dengan sila Pancasila, yaitu tema 4D berbagai pekerjaan muatan PPKN. Sumber daya alam di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Misalnya, sumber daya alam di desa atau di pegunungan berbeda dengan daerah di pantai atau kota. Perbedaan ini mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Penduduk yang tinggal di pesisir pantai sebagian besar itu bekerja sebagai nelayan. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan sebagian besar mereka sebagai petani. Adapun penduduk yang di kota itu banyak bekerja sebagai pegawai atau pedagang. Tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka itu harus mempunyai nilai-nilai yang baik, seperti jujur, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang baik itu yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, bagaimana bunyi sila kelima sila dalam Pancasila itu? Kalian tentunya sudah hafal, bukan? Yuk kita lihat video berikut ini. Berikut ini adalah gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan berbentuk bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Anak-anak, kita akan bahas mengenai lambang negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam burung Garuda tersebut terdapat perisai atau tameng, dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Perisai sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri. Di tengah-tengah perisai itu terdapat sebuah garis hitam tebal. Garis hitam tersebut melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara Indonesia itu dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat, lebih tepatnya itu di Pulau Kalimantan. Kemudian warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera merah putih. Adapun pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang merupakan 5 sila dalam Pancasila. Tadi sudah disebutkan ya. Selanjutnya, kedua cakar Garuda Pancasila itu mencengkeram sehelai pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal itu yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Di antara keragaman bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap tingkah laku dan perbuatanmu itu harus sesuai dengan Pancasila. Berikut ini berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ada penjahit, ada pedagang keliling, ada guru, ada pegawai kantor, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Mereka bekerja saling rukun walaupun tidak sama pekerjaannya. Walaupun mereka berbeda pekerjaan, mereka tetap rukun. Pada hakikatnya semua manusia itu sama.
Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berikut ini penjelasan mengenai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut dilambangkan dengan rantai yang terangkai melingkar. Ada beberapa makna mengenai simbol tersebut. Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Itu tadi penjelasan mengenai makna simbol rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Pada hakikatnya semua manusia itu sama di dunia ini. Berikut ini contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila tersebut dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun. Adapun beberapa makna mengenai simbol tersebut. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar. Banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Hal tersebut menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia itu bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari pohon yang sama. Hal tersebut menyiratkan bahwa keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu yang menyatu di bawah nama Indonesia. Berikut ini contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang lima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yaitu membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Demikian tadi penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Ibu berharap kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kalian sehari-hari. Semoga video ini membantu belajar kalian di rumah dan bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.